Setiap hari pengemis itu membawa putranya duduk di jalanan setiap kali ada wanita cantik lewat. Pengemis itu akan menghampiri. Mengajak wanita cantik itu untuk melihat gudang bawah tanah di rumahnya orang normal jika melihat seorang pria tua. Mengajak dirinya melihat gudang bawah tanah, pasti akan menganggap otaknya bermasalah. Tapi, setiap kali pengemis itu membisikkan sesuatu kepada wanita itu langsung patuh dan ikut dengan pengemis itu bahkan setelah keluar dari gudang bawah tanah. Ia akan menjadi sangat penurut pada pengemis itu. Melayani pria tua itu selama 30 hari pada hari ke-30. Ia akan diusir dari rumah oleh pengemis itu seperti sampah tapi para wanita ini masih ingin tinggal di rumah pengemis itu. Hari ini, pengemis itu membawa seorang wanita cantik lagi masuk ke halaman untuk melihat gudang bawah tanah. Anak laki-laki pengemis itu karena penasaran, ikut masuk tapi ketika melihat gudang bawah tanah itu, ia langsung ketakutan hingga jatuh terduduk di lantai. Ayahnya melihat anaknya ternyata ikut masuk. Langsung melemparkannya keluar. Apa ayah belum pernah bilang padamu? Sebelum kamu menikah, halaman ini dilarang keras kamu masuki. Sudah, ayah sudah bilang. Karena sudah ayah bilang, kenapa masih berani datang? Kamu cari mati, ya? Jika kamu melihat sesuatu yang tidak seharusnya kamu lihat di gudang bawah tanah itu, kamu pasti akan mati. Melihat peringatan ayahnya, anak itu malah semakin penasaran tetapi karena takut pada wibawa ayahnya. 15 tahun pun berlalu pemuda itu selalu penasaran apa isi gudang bawah tanah itu. Tapi karena perkataan ayahnya, ia tidak pernah mendekat hari ini. Pria tua itu seperti biasa mengusir wanita yang telah melayaninya selama 30 hari dari rumah. Wanita itu merajuk dan bersikap manis pada pria tua itu. Berharap bisa tetap tinggal tapi pria tua itu tidak peduli pemuda di sampingnya melihat pemandangan ini. Rasa sangat tidak terima dirinya muda dan tampan tapi belum punya pacar satupun. Sedangkan pria tua itu jelek dan tua, tapi begitu banyak wanita muda dan cantik mau mengikutinya. Dan wanita itu, begitu melihat si pemuda, langsung punya niat tertentu. Tuan muda, tolonglah hargai kerja keras hamba yang sudah mengurus rumah ini selama sebulan. Bawalah hamba, masuk ke gudang bawah tanah sekali saja, bagaimana? Pemuda itu setelah mendengar, buru-buru menolak itu karena sejak kecil ayahnya sudah memperingatkannya untuk tidak mendekati gudang bawah tanah bahkan jika ia hanya masuk ke halaman, ayahnya akan melemparkannya keluar. Wanita itu melihat pemuda itu masih tidak berani, lalu menggunakan taktik tarik ulur, mengatakan asal mau membawanya. Mulai sekarang ia akan melayani pemuda itu. Apapun yang ingin dilakukan pemuda itu, ia akan turuti lalu ia keluar kamar. Pemuda itu juga penasaran, sihir apa sebenarnya yang ada di gudang bawah tanah ini. Sampai bisa membuat para wanita rela berkorban satu demi satu untuk melayani pria tua itu. Maka, pada malam hari, pemuda itu menunggu ayahnya di depan gerbang halaman. Ketika ayahnya melihat pemuda itu, ia langsung marah besar. Menjewer telinga pemuda itu dan langsung memarahinya. Apa kamu mau dikutuk langit dan mati tanpa dikubur? Tapi pemuda itu malah membantah, mengatakan dirinya bukan anak kecil lagi. Jangan menakut-nakutinya dengan kutukan langit. Lagi pula, orang seusianya anaknya sudah bisa bicara, sedangkan dirinya bahkan belum pernah pacaran. Pria tua itu melihat pemuda itu tidak tahu diri dan cukup bernyali, langsung menyuruh pemuda itu mengikutinya masuk. Tapi pemuda itu melihat pintu halaman di depannya malah ragu-ragu. Takut kalau benar-benar bernasib buruk seperti kata ayahnya tapi teringat dirinya tidak bisa menemukan istri. Lebih baik mati kekenyangan daripada mati kelaparan karena penakut. Dengan tegas ia melangkah masuk. Sebelum gudang bawah tanah dibuka, kamu masih punya kesempatan untuk menyesal. Kalau tidak, jika terkena kutukan langit, tidak ada yang bisa menolongmu. Demi Yimeng, bisa jadi nama atau konsep saya terjemahkan sebagai nama Yimeng sesuai teks asli. Aku hidup sendiri pun tidak ada artinya. Aku sama sekali tidak menyesal. Baik, itu katamu sendiri. Aku sudah membesarkanmu sebesar ini, sudah cukup balas budiku pada ibumu. Setelah kamu mati dan sampai di bawah sana, jangan menjelek-jelekanku di depan ibumu. Ini.